Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal, khususnya kerabat dekat. Dialami seorang pemuda yang sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan ini adalah seorang pemuda yang di dalam bimbingan kerohanian jarak jauh dengan saya menanyakan perihal mimpi yang dialaminya tentang uaknya yang sudah meninggal. Yang mana takwilan mimpi yang sekarang akan saya ceritakan itu berkaitan dengan video sebelumnya. Anda bisa simak pada video sebelumnya tentang uaknya diperlihatkan di dalam mimpi si Fulan itu mengenakan baju berwarna kuning. Nah, sekarang yang akan saya ceritakan juga sambungan mimpi tentang uaknya si Fulan itu yang sudah meninggal, tapi dengan visual mimpi yang berbeda. Fulan bermimpi tentang uaknya, diperlihatkan dalam mimpi itu pada saat Fulan masih kecil, yang dulunya sering main di tempat uaknya. Di mimpi itu uaknya si Fulan itu tersenyum. Seperti itulah mimpi yang dalam misi Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan atau sebelum saya maknai mimpi tersebut, perlu diketahui sebelumnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makna dari mimpi adalah bagian dari syariat Islam adalah bahwa mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur dalam dua hal. Yang pertama, diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi. Karena mimpi itu ada 3 macam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Yang kedua, yang berkaitan dengan mimpi yang juga diatur di dalam peraturan Islam, itu adalah tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memiliki ilmu takwil mimpi. Itu adalah salah satu dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat Allah, bukan dari belajar membaca buku. Maka hanya orang seperti itu saja yang memang ditakdirkan oleh Allah bisa memahami takwil mimpi, yang boleh mentakwilkan mimpi. Selain dari golongan itu, maka tidak boleh. Karena apa? Nanti bisa berbuat fitnah atas perbuatan Allah. Karena mimpi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah di saat manusia itu tidur. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar. Jadi kalau misalkan orang yang tidak ditakdirkan untuk mentakwilkan mimpi, maka dia sudah pasti mentakwilkan mimpi dengan hawa nafsu, dengan membaca buku tafsir mimpi, dengan membaca pemahaman mimpi dari orang lain. Itu tidak boleh, karena mentakwilkan mimpi itu langsung ada di kolbu manusia tersebut. Orang yang bertakwa, yang memahami ilmu syariat tentang hukum halal dan haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga memiliki hati yang bersih. Nah, seperti itulah orang yang berhak, yang memang kedudukannya sebagai ahli takwil mimpi.
Seperti halnya saya juga dianjurkan untuk mensyiarkan mimpi yang saya alami itu diberi petunjuk berulang kali melalui mimpi yang saya alami dan mimpi yang dialami istri saya selama beberapa tahun, barulah saya membuat konten ini. Nah, kalau misalkan orang yang bukan ahli takwil mimpi, dia pasti berbuat fitnah atas perbuatan Allah, memahami simbol-simbol bahasa mimpi dengan salah, karena pemahaman dari akalnya sendiri, dari persangkaannya sendiri, itu haram. Dan hal itu melanggar syariat Islam yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 135. Orang yang tidak berbuat sesuai kedudukan, maka disebut orang yang zalim dan tidak akan beruntung. Dapat ancaman dari Allah akan diazab. Selain itu, perlu diketahui di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan juga level keimanannya di tingkatan mukmin, itu bisa mendapat peluang dan rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian dari kenabian adalah sifatnya para nabi, salah satunya adalah mendapat petunjuk melalui mimpinya, seperti halnya yang disabdakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti fajar subuh. Itu yang dialami para nabi. Sedangkan orang-orang soleh, mimpinya tidak disebut wahyu, tetapi disebut al-mubasyirat, yang hal itu disabdakan dalam hadis yang lain. Untuk mengetahui dalil yang lain berkaitan mimpi, maka Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan, sebelum saya maknai, perlu diketahui sebelum mimpi tersebut terjadi, saya anjurkan kepada si fulan untuk mengatasnamakan mujahadah sholawat yang dia lakukan. Ketika dia beramal dengan membaca sholawat, diniatkan pahala dan berkahnya untuk almarhum uaknya itu. Karena apa? Karena uaknya itu sudah divisualkan berkali-kali dalam mimpinya, yang itu adalah punya maksud, punya tujuan bahwa Allah itu menginginkan fulan menjadikan hal itu menjadi sarana beribadah kepada Allah, yaitu dengan mendoakan uaknya tersebut. Karena bajunya masih kuning, berkaitan dengan mimpi yang sebelumnya, pada postingan yang sebelumnya itu saya takwilkan uaknya tersebut dengan adanya simbol memakai baju kuning, itu masih memiliki dosa yang dengan itu, dengan kondisi itu, uaknya masih disiksa dalam kuburnya, sehingga fulan bisa membantu uaknya itu dengan beramal soleh. Maka ketika fulan mengerjakan apa yang saya anjurkan, yaitu bermujahadah dengan membaca sholawat, jangan saja sholawat itu berdampak kepada dirinya, tapi sekaligus buatlah niatnya itu ya, agar apa? Pahalanya, berkahnya dari sholawat yang dia baca itu untuk uaknya yang sudah meninggal. Kemudian fulan mengerjakan itu, akhirnya berdampaklah pada mimpi yang sekarang saya ceritakan, yaitu uaknya tersenyum kepada dirinya, dan di visualnya itu nampak fulan ketika masih kecil. Itu adalah petunjuk bahwa amal sholawat yang diniatkan kepada uaknya itu telah diterima oleh uaknya. Ketika di mimpi itu visualnya fulan masih kecil, itu adalah bermakna bahwa uaknya itu sayang kepada si fulan seperti halnya beliau ketika masih hidup sayang kepada fulan di saat masih kecil dulu. Nah, itulah petunjuk dari Allah bahwa amal solehnya, yaitu sholawat yang diatasnamakan uaknya, sudah diterima oleh beliau yang sudah meninggal. Karena apa? Istri saya juga mengalami hal itu, yaitu almarhumah mamanya dan papanya yang masih hidup mendapat pahala dari sholawat yang dia baca. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.